Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga semua sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Pada video ini kita akan membahas dan menganalisa saham PT Timah Tbk dengan kode saham TINS. Video ini tidak bermaksud untuk mengajak membeli dan menjual saham. PT Timah Tbk adalah perusahaan timah terbesar di Indonesia. TINS memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, pengolahan, dan pemasaran biji timah, serta produk turunannya. TINS didirikan pada tahun 1976 dan berkantor pusat di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. TINS memproduksi berbagai jenis produk timah, seperti timah mentah, timah kasar, timah dalam konsentrat, dan timah terolah, yang dipasarkan ke berbagai negara di dunia. TINS juga memiliki bisnis tambang lainnya seperti tambang batu bara, emas, dan mineral lainnya. Berikut adalah dua keunggulan saham TINS dibandingkan dengan saham timah lainnya. Pertama, posisi TINS sebagai produsen terbesar di Indonesia. PT Timah Tbk adalah produsen timah terbesar di Indonesia, yang memproduksi sekitar 30% dari total produksi timah di Indonesia. Hal ini memberikan keuntungan kepada TINS dalam mempengaruhi pasar dan menentukan harga jual timah di Indonesia. Kedua, diversifikasi bisnis TINS. Selain produksi timah, TINS juga memiliki bisnis tambang lainnya seperti tambang batu bara, emas, dan mineral lainnya. Diversifikasi bisnis ini dapat membantu TINS untuk memperoleh pendapatan dari bisnis lain saat harga timah sedang turun, sehingga mengurangi risiko bisnis dan meningkatkan potensi keuntungan. Sepanjang tahun 2022 lalu, dari data ini bisa kita lihat, pendapatan TINS terus mengalami tren penurunan. Hingga kuartal 3 tahun 2022 dengan rentang 4 hingga 2 triliun, sedangkan pada akhir tahun 2021, memperoleh pendapatan sebesar 4,9 triliun. Kemudian kita lanjut ke laba bersih, juga mengalami tren penurunan hingga kuartal 3 tahun 2022, bisa dilihat dari data berikut. Jadi perlu kita tunggu laporan keuangan di kuartal 4 tahun 2022, karena di akhir tahun pendapatan TINS cenderung meningkat, seperti pada tahun 2021 lalu. Dari data histori pendapatan TINS dari tahun 2018, pada tahun 2019 menjadi tahun dengan pendapatan tertinggi, yaitu sebesar 19,3 triliun, namun malah mengalami kerugian, sedangkan pada tahun 2021 lalu, memperoleh pendapatan hanya sebesar 14,6 triliun. Namun berhasil memperoleh laba sebanyak 1,3 triliun rupiah, sehingga pada tahun 2022 lalu, TINS membagikan dividen, yang histori dividennya akan kita bahas selanjutnya. Sesuai dengan data histori dari tahun 2009 sampai sekarang, TINS tidak rutin dalam pembagian dividen setiap tahunnya. Pada tahun 2022 lalu, TINS membagikan dividen pada bulan Juni sebesar Rp61 per lembar saham dengan yield 5,35%. Meskipun pendapatan TINS menurun pada tahun 2022 lalu, TINS sudah memperoleh laba bersih sekitar Rp1,1 triliun hingga kuartal 3. Semoga saja terjadi peningkatan lagi di kuartal 4 tahun 2022, sehingga pada tahun 2023 ini, TINS kembali membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Nah, jika TINS membagikan dividen lagi, siapakah pihak yang akan mendapatkan porsi dividen paling banyak? Mari kita lanjut ke analisa porsi kepemilikan saham TINS. Sebelum lanjut, bagi sobat setia penonton Mutiara Investasi, silahkan tulis di kolom komentar, apabila ada saham yang ingin dianalisa dan dibahas untuk dibuatkan video selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Dari data keterbukaan informasi, porsi kepemilikan saham TINS terdiri dari PT Indonesia Asahan Aluminium, Persero, sebagai pengendali, memiliki sebanyak 65%. Masyarakat lainnya, memiliki sebesar 27,38%.
DJS Ketenagakerjaan program JHT sebanyak 3,88%. Lainnya memiliki saham dengan persentase yang tergolong kecil, yaitu di bawah 2%. Kemudian dari saham yang bisa diperdagangkan kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor berdasarkan porsi kepemilikannya, yaitu investor asing pada Juni 2022 memiliki sebanyak 34% dan di akhir Desember menjadi 20,6%, turun sebanyak 13,4% porsinya. Kemudian investor institusi pada Juni 2022 memiliki sebanyak 31% dan di akhir Desember menjadi 29,3%, turun sebanyak 1,7% porsinya. Dan investor retail pada Juni 2022 memiliki sebanyak 35% dan di akhir Desember menjadi 50,1%, naik sebanyak 15,1%. Jadi, dari semester akhir tahun 2022 lalu, investor asing dan institusi melakukan penjualan saham, dan ditampung oleh investor retail. Kemudian, pada bulan Januari 2023, porsi investor asing sebesar 19,8%, institusi sebanyak 29,9% dan retail menjadi 50,3%. Dan, pada bulan Februari 2023 ini, porsi investor asing sebesar 19,6%, institusi sebanyak 29,2% dan retail menjadi 51,2%. Hingga video ini dibuat, investor asing dan institusi masih melakukan penjualan di bulan Januari dan Februari 2023 ini, sehingga harga saham TINS masih mengalami tekanan ke bawah di level harga 1140-an. Nah, dari analisa video ini, kinerja pertumbuhan laba TINS masih perlu menunggu laporan keuangan di kuartal 4 tahun 2022 yang belum dirilis. Kemudian, laba atau dividen yang akan dibagikan nanti, mayoritas masih akan diterima oleh PT Indonesia Asahan Aluminium, Persero, sebagai pengendali dengan kepemilikan sebanyak 65%. Kemudian dari sudut pandang bisnis dan prospek ke depan. Sebagai produsen timah terbesar di Indonesia, PT Timah Tbk memiliki peran penting dalam pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Timah digunakan dalam produksi baterai kendaraan listrik, terutama untuk baterai jenis lithium-ion yang paling umum digunakan. Oleh karena itu, permintaan timah diprediksi akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pasar kendaraan listrik. Dengan meningkatnya permintaan timah untuk produksi baterai kendaraan listrik, hal ini dapat memberikan dampak positif bagi TINS dalam jangka panjang. Selain itu, pertumbuhan kendaraan listrik juga dapat mendorong peningkatan kebutuhan akan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia, yang dapat memicu peningkatan permintaan listrik, dan meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan. Hal ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan lingkungan di Indonesia secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa dampak positif ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi harga timah, permintaan global, dan persaingan di industri baterai kendaraan listrik. Selain itu, ada juga risiko bahwa teknologi baterai kendaraan listrik dapat berkembang pesat sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan timah atau bahan tambang lainnya. Oleh karena itu, TINS harus terus memperhatikan perkembangan teknologi dan pasar global untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya di masa depan. Demikian analisa pada video ini, semoga informasi dan analisa ini dapat membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.